Para nabi itu para ulama itu pewaris para nabi. Apa sih ulama itu? Orang yang takut kepada Allah, katanya kan demikian. Yang Yasha Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang hati-hati kepada Allah. Takut seperti apa? Dari kalimat katanya sendiri, kalimat ulama, itu bukan semata-mata kata benda yang berdiri sendiri. Ulama itu dari kata al-ilm, dari kata ilmu, dari kata ilmu. Jadi kalau digunakan bahasa kita, al-ulama itu adalah manusia berilmu. Jadi kalau dianggap jamak, berarti manusia-manusia berilmu. Ilmu itu apa? Ini harus dideskripsikan. Ilmu itu apa? Apakah pada saat kamu belajar biologi itu disebut ilmu biologi? Pada saat kamu belajar tentang nikah berarti kamu memiliki ilmu nikah? Pada saat kamu membaca buku tentang Tuhan berarti kamu ilmu Tuhan? Saat kamu belajar sholat, membaca buku sholat, kamu kuasai tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, berarti kamu dikatakan memiliki ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat? Bukan. Itu wawasan zakat, itu pengetahuan zakat, itu pengetahuan sholat, itu pengetahuan agama. Oke. Itu pengetahuan biologi, itu pengetahuan fisika, itu pengetahuan matematika. Yang dikatakan ilmu itu, saya fokus ke ilmu ini dulu daripada panjang lebar. Yang dikatakan ilmu itu adalah sesuatu untuk membuka hakikat. Sesuatu yang dapat menunjukkan hakikat. Kalau dikatakan bahwa kamu membaca tentang garam, sehingga kamu mampu menguraikan garam dengan lancar dan dapat kamu gunakan untuk mendapatkan uang, ngisi di sana sini, diundang di sana sini, kamu cerita tentang garam dengan detail, itu disebut kamu memiliki pengetahuan tentang garam. Tapi belum tentu kamu memiliki ilmu garam. Karena nyatanya kon masak gulai garam cik naksir. Garam endi gak roh. Padahal wis dicekel. Karong dapur wis dilungne garame. Garame gak ngene kan gitu dene. Umpamanya seperti itu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang dapat menghidupkan hati nurani, sesuatu yang dapat menghidupkan hati nurani karena mengenali hakikat sesuatu, karena ditunjukkan tentang Tuhan. Ini loh Tuhan. Kalau ilmu garam, iki lo garam dimpelok, maka punya ilmu garam. Dengan adanya ilmu garam, maka kamu memasak apapun, garam jadikan pijakan untuk menjadikan masakan-masakan tidak hambar. Itu ilmu garam. Jadi ilmu tentang Tuhan sehingga bertauhid, ilmu tentang Tuhan, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Ini loh Tuhanmu. Setelah ilmu tentang Tuhan, ini loh Tuhanmu, tanamkan di dalam hatimu, maka kamu disebut bertauhid. Oh iya, tadi
tadi hujahnya yang ke-8 enek sing lali. Hujahnya ke-8 tadi setelah dari pertama musyahidan, mubasiron, nadhiron, wala tatawaruku tidak berpecah belah, wasta'marukum fiha menjadi pemakmur. Penjelasannya sebenarnya sih berlaku tobat dan berlaku kembali, tapi nanti kan menjadi panjang ya. Kemudian yang ke-6, kemudian yang ke-7 adalah maudul hasanah. Yang ke-8 adalah rusulana tataro. Arsalna rusulana tataro. Keberadaannya dalam mata rantai silsilah Nabi Muhammad wafat, selanjutnya pasti begini. Ini namanya gula mentah ini. Jadi tidak nyambungnya begini nempel melalui wasiat baraku engko si A. Tidak. Narasinya enggak begitu, proses transformasinya enggak begitu, tapi tidak revolusioner, tapi evolusioner. Sehingga jauh sebelum Nabi Muhammad wafat, jauh, bahkan bisa jadi bareng begini. Bahkan seperti Nabi Musa ke Nabi Harun, itu justru yang punya ilmu dulu Nabi Harun. Nabi Harun dulu malah yang jadi muridnya gurunya, itu satu guru. Yang Nabi Harun itu gurunya malah gurunya dari gurunya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa punya guru, katakanlah sebut saja Nabi Khidir. Kan gitu kan. Kemudian gurunya Nabi Harun sebelum Nabi Khidir itu sudah punya ilmu. Sebelum Nabi Musa lahir. Tapi yang dikendaki oleh Allah yang menjadi Rasul itu adalah Nabi Musa lebih dulu, Nabi Harun belum, kan gitu. Jadi punya ilmunya disebut Nabi itu dulu Nabi Harun. Setelah ternyata Nabi Musa itu lebih dulu, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Harun, kan begitu. Kembali, jadi sebelum Nabi Muhammad jauh sebelum meninggal sudah mempersiapkan siapa pelanjutnya. Sampai pada titik tertentu ada satu fungsi sistem gulawentah itu yang kemudian mewakili berkah, mewakili ngaji, mewakili berkah, mewakili kalau ada pertanyaan tentang tauhid, itu semuanya diarahkan ke Imam Ali, kan gitu kan. Yang menjawabkan Imam Ali. Selama Nabi Muhammad gerah atau tidak, itu berarti menunjuk kepada gulawentah. Jadi ke-8 rusulana tantara, pasti mutawatir, pasti. Itu enggak. Jadi tidak. Jadi ulama pewaris Nabi, di antara ulama itu ada yang ditunjuk sebagai fungsi pewaris langsung, itu tidak. Kemudian kowe rumangsa dadi pewaris ning kowe entukmu sangka pomone, sangka Gardena, sangka YouTube. Semula gak roh agama, kemudian bukai YouTube, bukai TikTok, terus bab agama yang didelok akhirnya iso agama. Kemudian setelah itu merasa menjadi pewaris Nabi. Enggak, itu jenenge pewaris TikTok, pewaris YouTube, pewaris Gramet, yang gitu. Wong tuku hadis kok Gramedia terus diunekne kanggo Kanjeng Nabi, itu ketemu pirang perkara sih kowe. Aku bertuku hadisnya Kanjeng Nabi, wes jan.
Piye lek karepmu ilah. Makanya dikatakan di dalam serat Centini disebutkan yang ditegaskan oleh Sabdo Palon, agamamu berpijak di atas lumpur tanpa pondasi. Kan dapat dikatakan begitu, mudah roboh. Jika kebenaran datang, ya sudah, langsung retak begitu. Retak. Kowe lak tahu iso mbayang kita, kowe tahu bohong karo koncomu. Mungkin kamu pernah bohong dengan koncomu, entah apalah. Karo dulurmu pernah bohong. Saat kamu cerita ke seseorang, bohong tentang seseorang, yang kamu tuh mengarang cerita tentang orang itu, kemudian yang kamu ceritakan tentang kebohongan kepada orang itu, orang yang kamu ceritakan kepada orang lain tadi itu datang, maka kebenaran itu datang. Pasti kebohonganmu terbongkar dengan sangat mudahnya, benar? Kamu coba tutupi kayak apapun, jika ternyata pembawa kebenaran itu datang, ya kelihatan sekali sudah ternyata kita selama ini pembohong. Kowe cerita koyok-koyok ahli surga, cerita koyok dadi ponakane Gusti Allah, cerita koyok dadi anake Gusti Allah, kadang malah cerita koyok bapake Gusti Allah. Kan gitu. Banyak yang begitu. Dadi mbake Gusti Allah. Banyak kan begitu. Kan gitu. Terus kemudian ternyata sang utusan Tuhan umpamanya datang di antara kamu, membuka kebenaran. Ya sudah, saat kita hanya ditanya satu pertanyaan, kamu pernah rabi dengan bidadari? Enggak, sudah selesai. Jawaban itu sudah menunjukkan bohong. Suatu saat ada satu pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaannya subjek ke Romo, tapi saya ceritakan masa lalu. Ada sebuah cerita, ya di zaman Nabi. Kemudian sahabat itu datang kepada Kanjeng Nabi. Apakah benar kamu sebagai pembawa risalah? Benar? Apakah kamu tahu persis tentang risalah Tuhan? Iya. Apakah kamu tahu persis tentang risalahnya Nabi Ibrahim? Iya. Tentang Nabi Musa tahu persis? Iya. Apakah kamu kenal? Dijawab Nabi, lebih dari kenal. Kemudian ditanya, tolong buktikan bahwa kamu adalah, ujahmu apa? Dia menjawab, kesadaran. Kemudian ditanya lagi, buktinya apa? Akulah bukti. Keberadaanku adalah bukti kebenaran itu sendiri. Oke. Jadi karena pada saat menjelaskan yang belum punya ilmu, yang tidak mengerti proses silsilah gulawentah, nggak ada manfaatnya.
Ya, kembali. Jadi Tsumma arsalna rusulana tatra, itu hujah pasti. Kemudian ada satu kisah bahwa ulaika ladzi yad'una ya tahuna ila rabbihim al-wasilah, bla 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 begitu. Jadi banyak manusia menjadi penyeru hasil dari opini yang disampaikan kepada massa dari hasil bacaan amaniyil kitab, tapi mereka sendiri tidak tahu posisi dia di mana, sehingga dia sendiri juga mencari jalan kembali kepada Tuhan. Saat ada orang yang sama seperti dia, kemudian dia sendiri juga menyeru kembali kepada Tuhan. Tapi mereka di antara mereka sendiri tidak tahu siapa yang mengetahui Tuhan dan siapa yang lebih dekat. Apakah aku atau dia yang lebih dekat dengan Tuhan? Kan itu. Ternyata di Quran harus pasti. Mereka yang menyeru ataupun diseru untuk dapat memiliki pengetahuan tentang Tuhan, mereka sendiri juga bingung dengan jalan menuju Tuhan. Sehingga bertanya kepada orang lain ternyata juga tidak kalah bingung tentang Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Tuhan? Bahkan kemudian otot-ototan menunjukkan yang lebih dekat dengan Tuhan, yang sorbannya paling tebel. Kan biasanya kan begitu. Akhirnya sing kopiai paling dhuwur. Yang itu. Pomolo ya. Akan tapi mengharapkan rahmatnya yang diperoleh azab. Sedang orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Tuhan, orang yang sering memperdebatkan ayat-ayat Tuhan, apalagi tinggi lomba ki ini Quran ya. Innaladzi yujadiluna fi ayatillah bi ghairi sultan. Saat orang-orang memperdebatkan tentang kitab dan ayat-ayat, memperdebatkan ayat-ayat Tuhan, membicarakan tentang Allah tanpa adanya sultan, tanpa adanya yang mutlak berat wenang ada di antara mereka, dipastikan bahwa orang yang berdebat yang tidak ada sultan di antara mereka, karena sultan tidak sampai kepada mereka, sehingga ayat hanya ditafsir dikira-kira sesuai asumsi-asumsi dan opini mereka. Itu mutlak hanya menunjukkan bahwa mereka hanyalah menginginkan kebesaran dan pujian serta memperoleh kehormatan dunia. Akan tapi sama sekali tidak akan pernah memperolehnya dan mencapainya.
Ayatnya begitu. Perdebatan tanpa adanya sultan, sebagai yang menang hak maksudnya, maka perdebatan itu hanya untuk keinginan seseorang untuk memperoleh kehormatan, pujian. Kembali kepada kalimat al-ulama warasatul anbiya. Tadi kita berbicara al-ulama itu adalah dari kata al-ulama itu ilmu itu sendiri, ilmu untuk menunjukkan, ilmu untuk mengenal Tuhan. Al-ulama itu ilmu mengenal Tuhan, dari kata ilmu. Kemudian ilmu yang pertama, ilmu yang menunjukkan berada Tuhan. Yang kedua, ilmu yang menunjukkan jati diri fitrah manusia. Yang ketiga, ilmu yang menunjukkan sejatine hakikat dunia. Kemudian keempat, ilmu yang menunjukkan tujuan hidup. Itu disebut al-ilm, ilmu. Berarti al-ulama adalah orang yang mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal dirinya, mengenal fitrahnya, mengenal hakikat hidup, mengetahui tentang hidup, mengetahui tentang dunia itu untuk apa, mengetahui tentang akhirat, mengetahui tentang alamat akhirat. Kan gitu. Itu disebut al-ulama. Itulah disebut pewaris Nabi. Itu yang diwariskan tadi kita sudah sampaikan di depan. Jika tidak demikian, afahukmal jahiliyah, maka mereka berhukum kepada hukum jahiliyah akibat hanya opini, akibat hanya persepsi, akibat hanya tafsir. Wa man ahsana minallah. Yang lebih baik siapa sih, manusia atau hukumnya Allah? Hukma la yukinun liqomi yukinun. Gitu di dalam Maidah 50. Makanya kun hal min syura'ika ikum yang sering Ramo sampaikan kan. Apakah kesepakatan opini-opini yang kalian rumuskan, kemudian kalian tafsirkan, kemudian diajarkan kepada manusia, kamu membuat bacaan dari hasil pikiran opini di antara kamu sendiri yang akan menjerumuskan manusia karena kamu katakan itu dari Tuhan. Kan gitu ya, ini sekilas saja. Ini kita ambil dari hadis muttafaq ilaih. Innallaha ala yaqbitul ilma dan seterusnya. Innallaha la yaqbitul ilma antizaan. Sesungguhnya Allah tidak pernah mencabut, mematikan, dan menyembunyikan ilmu dari ulama. Ini kan hadis ini kan berarti kan bertentangan dari yang selama ini agak ulama mati kan gitu. Sungguh Allah tidak mencabut, menghilangkan, menyembunyikan ilmu dari para ulama, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan loh ya, ilmu yang menunjukkan fitrah manusia, ilmu yang menunjukkan tentang hakikat hidup, tentang dunia, ilmu kepastian arah dan tujuan alamat akhirat, ilmu kenabian, ilmu yang menjadikan aku bersaksi dengan sebenarnya bersaksi atas mengadanya diri Tuhan.
Ilmu yang menjadikan disebut orang berada di dalam al-huda, di dalam terang. Ilmu yang sebagai wujud hidayah terang cahaya Tuhan. Tidak pernah disembunyikan oleh Allah. Walakina akan tetapi tampak disembunyikan. Biqobdil, tapi tampak disembunyikan. Al-ulama dan tampak dicabut karena manusia tidak pernah berpikir tafakur untuk mencari kebenarannya. Manusia tidak butuh karena merasa harus tahu kena, karena manusia merasa cukup, sudah senang dengan iming-iming pahala ganjaran surga, tapi tidak ingin mengenal sang pemilik surga, sang pemilik widodari, tidak pernah ingin mengenal, sehingga hanya berkembang wawasan-wawasan, sehingga jauh dari kepastian, sehingga tampak disembunyikan ulama itu yang mengetahui persis tentang ilmu bagaimana cara bertuhan, cara kembali kepada Tuhan. Hatta idza lam yubaki alima, yubaki alima, sampai Allah tidak menyisakan seorang pun yang mengetahui keberadaan ulama, sang pemegang ilmu yang dapat ditanyai ilmu tentang mengenal Tuhan. Itu akhirnya ditutup. At-takhodan nas, kemudian akhirnya titik tertentu manusia mengambil manusia di antara mereka untuk diangkat menjadi pemimpin yang sesungguhnya sama sekali tidak mengenal sesuatu pun, dipacai, diklambeni, dipuji, disanjung untuk mau menjadi ulama, dipajang oleh masyarakat, kemudian diminta untuk berbicara, kamu mengenal Tuhan. Iki hadis loh, duduk cangkemku. Itu ini hadis dan Quran. Sesungguhnya mereka tidak mengenal surga neraka dan tidak mengenal Tuhan, tapi karena diminta untuk mengenal Tuhan dengan cara disangoni nek kowe gelem ngomong Tuhan, disangoni nek kowe ngomong surga neraka, kan gitu. Akhirnya nyaman, kok penak, akhirnya nular, akhirnya kowe kabeh melu pengin, kan gitu. Cita-citane jadi tokoh agama, kan gitu kan. Akhirnya kemudian Fas'ilu membentuk hegemoni sebagai al-ulama. Bighoirin ilm, tapi tidak atau tanpa ilmu, tidak mengenal Tuhan. Fadlu wa adallu, sungguh mereka ini sesat, menyesatkan, tapi manusia sudah terlanjur sehingga tidak pernah sadar. Oke. Semuanya itu jelas tentang ulama. Tapi cerita ini tadi, kajian ini tadi tidak dimaksudkan kamu menjadi skeptis. Enggak.
menghormati, menghargai dalam kehidupan kepada orang lain adalah bagian dari tatanan lahir, tatanan syariat yang harus kita wujudkan. Ojo skeptis. Kamu tetap bisa menghormati, kita tetap bisa menghormati siapapun, mengasihi siapapun, membantu siapapun yang keyakinannya berbeda. Tapi artinya tetap bisa tanpa harus memelintir kebenaran. Tetap harus ada keberanian mengungkap kebenaran. Sudah saatnya untuk kamu tetap baik kepada orang lain, tapi tidak memelintir kebenaran. Ini sudah saatnya untuk tidak menjadi pengecut yang tabu. Sudah saatnya. Kita membutuhkan banyak para mereka yang bisa bangkit kesadarannya, bergerak, berani berjuang, berani menyuarakan kebenaran, berani bersikap di dalam kebenaran, tidak takut oleh bayangannya sendiri, tidak takut oleh pendapat orang lain, tidak takut oleh hujatan, tidak menginginkan pengakuan, validasi. Sudah saatnya. Karena yang bisa diajak berjuang adalah seperti itu. Selama menjadi manusia takut menyuarakan kebenaran, berperilaku kesadaran, kita berharap akan tumbuh manusia yang bangkit kesadarannya. Manusia yang spiritualnya akan tumbuh, akan berkembang, yang sekaligus menjadi manusia yang produktif, menjadi manusia yang berbudidaya, menjadi manfaat, mandiri, dan berdaulat. Saat ini dikaitkan dengan kesadaran, kecerdasan fitrah. Keberanian untuk menjadi, biasanya begini, perubahan paradigma. Itu pemicunya, ada satu bidang yang akan memicu untuk menjadi adanya sebuah perubahan paradigma. Peradaban. Biasanya kan pangan gitu ya. Tapi kan yang melatar belakangi saat kita melakukan kegiatan itu, kesadaran yang menyertai. Memiliki pemahaman walaupun tidak 100% tentang fana dan baqo. Pemahaman tentang kekosongan. Pemahaman tentang keberanian melepas kenangan. Kalau kamu ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang baru, berani melepaskan yang lama. Kamu gak mungkin dapat menerima yang baru jika kamu masih menggenggam yang lama. Maka kosongkan itu adalah titik awal kamu menjadi orang baru. Lepas, baru tangkap. Tapi saat kita masih memegang dan tidak ingin melepas, jangan berharap kamu mendapatkan sesuatu yang baru itu. Sekilas begitu. Detailnya nanti suatu saat. Kemudian yang kedua, bahkan berani menghadapi kecarut-marutan dan kekacauan serta luka.
Terkadang carut marut itu bukan bencana, tapi itu cara Tuhan untuk membuat struktur baru, tatanan baru. Tapi kalau kita nggak berani, padahal kita sudah jelas-jelas tahu konsep yang baru, kita menyampaikannya tetap dengan cara konsep yang lama. Gitu. Padahal yang dihadapi sudah jelas bahwa untuk dapat diberi konfirmasi tentang sesuatu yang baru. Jika kamu masih memegang yang lama, maka kamu akan menjadi manusia yang jempalianmu hanya bingung, lingak-linguk, domblang-domblong, walaupun ketoke ustad sekalipun. Bisa jadi ustadnya lebih bodoh timbangannya santri ini. Emang santri ini kan mergo dadi santri ya gayane kudu luwih goblok kan gitu kan. Aja gaya luwih pinter kan gitu. Paling di benak iki ustad kok penjelasannya kok ngene iki kan gitu. Paling kan ngono. Wis ngono wae. Aja mbok nggih nyeblokne. Iki contoh. Karena semua hasil rumusan tentang fikih, sholat, poso, zakat sebagai contoh itu opini total. Ya nemen-nemen memahami, nggak iso ngelepas opini. Itu opini. Tapi bukan berarti ditinggalkan. Yang penting wing duwe kesadaran, aja dadi wong kaku. Aja dadi wong gampang bingung. Jika kamu tidak melepas sesuatu konsep yang lama, jangan pernah berpikir kamu akan menjadi berkembang pikiranmu, hatimu. Enggak akan berkembang sekalipun, sekali berustad atau dosen. Ketiga, sadarilah bahwa kehidupan itu adalah cermin. Adanya sebuah cermin. Saat ada orang yang kamu melihat ada orang yang tidak menyenangkan, kadang mengingatkan kenangan di dalam diri kamu, maka kamu mengingatkan sesuatu. Ternyata saya masih dikuasai ego. Ternyata saya masih dikuasai anania. Maka menjadi cermin hidupmu. Saat kita menapak kepada peradaban baru, masih memegang yang lama, dan prosentasenya ini apalagi pada saat yang dekat secara lingkup kiri kanan, entah keluarga atau bukan. Kemudian yang di manajemen umpamanya begitu, itu biasanya jauh lebih berat. Lebih berat. Maka hanya ada penurunan, penyaringan jika memang berat untuk dipercepat. Iki mohon maaf, wis mergo tak lebokne ndek nggone ketetapan itu. Ketok kok angel masuk peradaban baru, kesulitan megang peradaban lama. Ya Allah, Gusti Allah, timbangane engko ndadekne gak slamet, tak suwun pendek bae umure, ndang cepet-cepet mulih. Gitu. Nyaman kayak kejem ya, enggak ya, kebenaran memang seperti itu pada titik tertentu. Tapi kita berharap semoga semuanya siap
menghadapi sesuatu yang baru. Semuanya jadikan alat untuk kebaikan. Yang Romo sampaikan itu juga karena Romo juga mengalami fakta carut marut, gundahnya dalam batin sih enggak, tinggal melakukan tapi kesakitan hebat. Ya. Sehingga saya harus menyikapi kesakitan ini supaya tidak larut dengan kesakitan dunia. Sambil kesakitan saya harus, orang mengatakan meditasi, tapi sebenarnya menurut saya sih ya nggak meditasi sih. Cuman gak iso ngomong mergo saking sakitnya. Sehingga hanya diam begitu, berjam-jam, bersila, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kemudian menjaga konsentrasi pikiran dan hati supaya tidak larut. Itu pun tetap masih jerit-jerit kadang kesakitan. Jika saya cerita dalam pengalaman spiritual, selama mengalami sakit apa ya, dialog batin, dialog pikiran, dialog entah halusinasi atau itu mungkin juga akan sangat panjang jika diceritakan. Karena selama 3,5 tahun mengalami jempalian sampai sekarang pun masih sedikit banyak. Karena mungkin terlalu lamanya duduk, nggak bisa berbaring, sehingga perutnya kalah, pinggangnya kalah. Jadi terkadang masih terasa sakitnya. Yang kelihatan sekali terasa memang pinggang walaupun sudah mulai berkurang. Yang terasa yang masih ada bekasnya itu perut. Jadi kalau makmum sudah mulai bisa, tapi dampaknya berapapun suap nasi yang dimasukkan ke perut, bahkan camilan, itu dampaknya ya langsung ingin ke kamar mandi BAB. Ini ditahan sebentar, akan kesakitan, akan menjadi masalah. Ini yang masih terasa. Sehingga enggak seperti ini sekarang. Tadi kan harus habis-habisan dikeluarkan. Jadi maghrib sampai di kamar mandi terus keluar masuk untuk dituntaskan, baru bisa duduk seperti ini kan. Kalau ingin BAB nggak segera gitu jadi perkara, tapi nggak maem juga jadi perkara, kan repot. Ini dampak yang sangat terasa sampai, maaf bosone, sampai panas jenenge bokong silit nih. Loro kalau di sambat, tapi lakone kudu ngono piye. Saya kira begitu. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya. Tapi nek duduk cek rada mending mergo diem. Tapi nek tinggi salat, rukuk, sujud begini, itu kayaknya kayak nggak ada dampaknya ya. Tapi di perut itu dampaknya itu pada saat sujud, rukuk, pada saat ingin BAB itu nggak segera dituruti dari gawi.
jadi goyangan sujud rukuk. Itu sing ini saya bukan sambat, saya hanya cerita ya. Bukan maksudnya sambat. Tapi pada secara umum sudah pemulihan, sudah sembuh. Perangnya sudah selesai, sudah tinggal perang diri sendiri. Kalau perangnya dengan gaib, dengan pengiriman sudah selesai. Karena banyak dukun yang sudah banyak yang mati. Banyak yang dianai juga sudah mati karena sudah satu persatu Romo sudah mubahalah. Bukan kok mentolong membunuh, enggak, mubahalah. Jika kamu yang benar saya mati, jika saya yang salah berarti saya mati. Tapi sebaliknya juga demikian. Akhirnya banyak dukun yang mati. Banyak tokoh yang juga meninggal karena telah bermubahalah. Apa boleh, bukan berarti apa boleh buat, enggak. Ini saya juga hanya menjalankan panggilan dan perintah saja. Akhirnya ya kepaksa mubahalah. Itu tidak Tuhan kok. Makanya akeh dukun sing mati ya. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunan. Oh ya, lagi pula nek gak mati kan nyok terus nyantet ya, apa boleh buat kan gitu kan. Nah, akhirnya ya bolak-balik krungu dukun kono mati, dukun kono mati, dukun kono mati. Sekali lagi, ayo kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, pemberdayaan, budidaya, pemahaman-pemahaman ini semoga menggerakkan kita, kesadaran kita akan menggerakkan aktivitas kita. Aktivitas gerak aktivitas yang bermanfaat, yang kuat dalam keinginan membangun kinerja, membangun budidaya pemberdayaan, itu adalah mempercepat proses kesadaran dan kecerdasan. Makanya ayo kita ajak semuanya bersungguh-sungguh dalam bidangnya di Pokja. Ayo kabeh mergo kanggo niatan derek guru mewujudkan cita-citanya guru. Semoga mendapatkan berberan berkasa pangestu guru wasita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.